Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaridin, mahasiswa Sosiologi semester 3, NIM 2010 3006. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang A, pengertian sistem ekonomi. Sistem menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki arti, ciri, dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Ludwig van Barneveld, sistem merupakan seperangkat unsur yang terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Nah, yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan phorkos atau nomos, yaitu peraturan, aturan, dan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, selanjutnya pengertian dari sistem ekonomi. Menurut Dumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dalam kegiatan masyarakat, usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang 1. Sistem ekonomi sumber daya atau faktor-faktor produktif. 2. Kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. 3. Peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Selanjutnya, aspek sistem ekonomi Indonesia. Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. 1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. 2. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain 1. Sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. 2.
Ekonomi kerakyatan menghindari sistem free fact atau liberalisme adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. 2. Sistem etatisme adalah mematikan potensi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. C. Monopoli adalah merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Yang ketiga yaitu struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. 4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan memandang peran serta masyarakat secara aktif. 5. Pemerataan pembangunan. 6. Kemampuan bersaing. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kebijakan ekonomi. 1. Kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum. Melindungi produsen ditetapkan harga minimum. Biasanya ditetapkan pada bidang pertanian. Melindungi pekerja ditetapkan upah minimum atau UMR. 2. Kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. 3. Kebijaksanaan perdagangan. Dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. 4. Kebijakan sosial. Bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. 5. Kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. 6. Kebijakan moneter. Bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. 7. Kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. 8. Kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan didirikan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu 1. Suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. 2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ciri-ciri BUMN yaitu penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis BUMN. 1. Perusahaan perseroan. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Modalnya berbentuk saham. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS. Jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan. Dipimpin oleh direksi. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan. Tidak mendapat fasilitas negara. Tujuan utama memperoleh keuntungan. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Pengawalnya berstatus pengawal swasta. Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi persero adalah PT PP Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Tambang Tbk. Selanjutnya, perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri perusahaan jawatan antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. Status karyawan adalah pegawai negeri. Contoh perusahaan jawatan atau perjan. Perjan RS Jantung Harapan Kita, Perjan RS Cipto Mungokusomo, Perjan RS AB Harapan Kita. Nah, selanjutnya perusahaan umum atau Perum. Perusahaan umum atau Perum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum atau Perum.
1. Melayani kepentingan masyarakat umum. 2. Dipimpin seorang direksi atau direktur. 3. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya perusahaan umum atau perum bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak. Selanjutnya dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Pekerjaannya adalah pengawal perusahaan swasta, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Contohnya Perum Pegadaian, Perum Jasa Tirta, Perum Damri, Perum Antara, Perum Peruri. Modalnya dapat berusaha saham atau obligasi bagi perusahaan yang go publik. Dapat menghimpun dana dari pihak. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang melalui kepentingan umum selain mencari keuntungan sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat sebagai sumber pemasukan negara. Tujuan pendirian BUMD memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional, penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan, pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Selanjutnya yaitu kooperasi. Prinsip kooperasi terbaru yang dikembangkan internasional kooperatif, aliansi, atau federasi koperasi non-pemerintah internasional adalah 1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. 2. Pengelolaan yang demokratis. 3. Partisipasi anggota dalam ekonomi. 4. Kebebasan dan otonomi. 5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian. Prinsip kooperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkooperasian. 7. Kerjasama antar kooperasi. Selanjutnya jenis-jenis kooperasi menurut fungsinya. Kooperasi pembelian. Penggadaian konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau penggadaian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Selanjutnya, koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. 3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Selanjutnya, koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. 1. Koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. 2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 1. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. 2. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. 3. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah gabungan koperasi. Jenis-jenis koperasi menurut status keanggotaannya.
Koperasi produsen adalah koperasi anggotanya para produsen barang atau jasa memiliki rumah tangga usaha. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas-asas kekeluargaan. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Fungsi dan peran koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, mengembangkan kreativitas jiwa berorganisasi bagi para pelajar. Selanjutnya, arti lambang koperasi. 1. Perisai, upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. 2. Rantai, di sebelah kiri, ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. 3. Kapas dan padi, kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. 4. Timbangan, yaitu keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. 5. Bintang, dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. 6. Pohon beringin, simbol kehidupan sebagaimana pohon dalam Gunung Wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. 7. Koperasi Indonesia. Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. 8. Warna merah putih. Warna merah putih yang menjadikan background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya tentang materi yang ada di dalam sistem ekonomi Indonesia. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.